Selamat datang sobat, channel Adi Suparman. Kajian dakwah akar membahas Imam Mahdi. So dibebaskan, ternyata belum diumumkan khilafah Islamiyah, jangan lagi pindah ke situ. Karena kuncinya adalah diumumkan dulu khilafah Islamiyah, baru ke sana. Dan kata Nabi ada indikasi yang lain, Madinah sedang berdarah-darah, Madinah sedang kacau. Itu juga penting, Pak. Saya kalau tidak itu tanda-tandanya saya melarang, jangan berangkat. Jangan berangkat. Dulu pernah saya katakan, ayo bawa ibu kita siap-siap ke Mekah, ke Madinah. Fatwa itu saya cabut. Ada salah satu guru kita yang getol menyampaikan akhir zaman, Bu Dokter. Bukankah begitu, Bu Dokter? Ada salah satu guru kita yang getol menyampaikan di ceramah-ceramah beliau, dan saya hormat kepada beliau sampai sekarang. Beliau menyampaikan, ayo siap-siap hijrah ke Palestina, ke mana? Ke Mekah, ke Madinah. Wallahi, dulu saya di fatwa itu, sekarang saya cabut. Kenapa saya cabut? Justru menjelang Al-Mahdi muncul, Madinah ada di puncak-puncak huru-hara dan fitnah. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab dengan baik, kita nggak ngerti medan Arab dengan baik, kita tidak punya keluarga yang kokoh di sana, kita datang ke sana, kita hanya akan menjadi beban, Pak. Kita hanya akan menjadi beban yang akan membuat orang susah. Bisa-bisa kita dipulangkan balik. Sementara kita udah jual-jual semua di sini. Jadi saya tidak anjurkan itu. Ya, yang benar adalah persiapkan perumahan, lalu persiapkan tempat kita di situ. Ternak kita wajib ada, domba, sapi. Kalau ada rezeki ya, Ustadz kami orang miskin, Ustadz kami nggak bisa apa-apa. Daftarkan diri menjadi pelayan di sana. Daftarkan diri. Istri saya siap menjadi orang dapur, saya siap menjadi petani. Pokoknya izinkan saya tinggal di komplek ini. Bisa begitu. Kalau kita orang miskin. Nah, kalau kita orang berduit, jangan tunda-tunda lagi. Duit itu digunakan untuk melindungi agama dan nyawa di akhir zaman ini. Betul tidak? Maka beli cepat, itu perlindungan kita. Sekarang ini Bapak Ibu, saya anjurkan pada Bapak Ibu semua, sebagaimana saya terapkan itu pada diri saya, buat plan kita itu ada dua, plan jangka pendek, plan jangka panjang. Plan jangka pendeknya adalah mempersiapkan menghadapi dukhon. Ini plan jangka pendek, persiapan menghadapi dukhon. Maka apa-apa yang perlu dipersiapkan menjelang itu, persiapkan sekarang. Dengan cepat, jangan tunda-tunda. Dan plan jangka panjang, yaitu menjalani semuanya secara normal. Yang punya usaha terus jalankan usahanya dengan penuh semangat, ya. Tapi stop pakai suntikan dana riba, stop. Jangan pakai nama-nama minjam-minjam, ya. Yang punya sekolah terus jalankan sekolahnya, seperti saya katakan tadi ya. Ini jangka panjang itu. Kenapa saya masih menggalang dana untuk membangun masjid, bahkan untuk perluasan ini, dan kenapa? Jawabannya, plan jangka panjang saya sedang bergerak. Saya teruskan. Kenapa saya masih cetak anak? Kenapa saya masih memperbanyak anak? Karena cita-cita saya, anak ini 20-30 tahun yang akan datang, berharap saya kepada Allah, saya akan menjadikan mereka ulama-ulama besar dunia. Itu cita-cita saya. Padahal udah dekat ini huru-hara. Bagi saya huru-hara yang dekat ini, saya hadapi pula dengan porsinya. Saya hadapi juga dengan fokus. Sementara yang jangka panjang saya tidak mau meninggalkannya. Saya berpegang erat dengan perintah Rasulullah SAW. Besok mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Hai, apa Nabi itu tak tahu? Hari ini ditanam biji kurma, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi besok mau kiamat, hari ini bisa kamu tanam. Tanam, maknanya apa? Sedekat apapun huru-hara ini akan terjadi, Dajjal akan keluar dan sebagainya. Apa hari ini yang bisa kita kerjakan yang baru membuahkan hasil 20-30 tahun yang akan datang, mulai dari sekarang. Begitu maksud saya. Masalah hasil bukan urusan kita, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, semoga Allah memuliakan beliau dan keluarga. Pak Haji Ade buat pesantren Sulaimaniyah yang di Jasinga. Kita dengar bagaimana pesantrennya mewah, gagah, dan prestasi muridnya terbaik seluruh dunia sekarang. Begitu Pak Haji Ade? Terbaik seluruh dunia sekarang, kelas dunia, ini yang terbaik. Dan beliau telah menghabiskan dana yang sangat banyak. Saya nggak mau sebutkan dananya, tapi memang sangat banyak. Prinsip beliau adalah ini jangka panjang. Mudah-mudahan ini jadi proyek amal saleh mengalir untuk beliau dan keluarga besarnya. Amin. Tapi jangka pendek juga beliau lakukan. Beliau perhatikan. Semua kita harus melakukan hal yang sama. Nah, cuma saya anggap pembicaraan kita hari ini adalah pembakaran buat Bapak Ibu semua. Terbakar hendaknya. Nanti pilih keluarga yang taat-taat, Pak. Keluarga yang beriman, pilih, daftarkan mereka. Tanyakan, mau gabung nggak?
Karena yang akan kita pilih untuk bergabung dengan kita itu hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lihat ini sekeluarga bagus. Suami, istri, anak-anak bagus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas tentang agama, imannya bagus. Tawarkan, mau nggak bergabung di pemukiman akhir zaman? Mau? Apakah engkau akan berpihak, akan bergabung, akan memilih, akan mengambil, akan membeli? Silakan. Kita prioritaskan itu, Pak. Kalau seandainya ada ahli maksiat ingin bergabung walaupun duitnya banyak, saya sarankan jangan pernah terima mereka. Jangan pernah terima mereka. Mabuk, dibawa ke komplek kita, mabuk lagi dari situ. Maka rahmat Allah tahan dari kita semua gara-gara satu orang pemaksiat ini. Ada keluarganya nggak mau sholat, dia bawa. Saya terus terang saya katakan, yang bergabung nanti di Payakumbuh, ada yang nggak mau sholat, maka semua apa yang berkaitan dengan keterikatan yang kami lepaskan, dananya kita kembalikan keluar. Makanya dia harus tentangin dari awal. Tidak ada ya ahli maksiat bergabung dalam keluarganya. Kalau ada, jika keluarganya tak tobat, maka dia sekeluarga kita keluarkan kembali. Karena kita tidak ingin komplek kita menjadi tempat maksiat. Jadi yang bergabung silakan, tapi tobat nasuha. Kalau ternyata di tengah jalan dia buat ulah, diingatkan tidak mau, ditertibkan tidak mau, tanda tangan awal sudah mengikatnya bahwa dia dikeluarkan, ya, karena melanggar syarat vital. Syarat vital adalah tidak boleh melakukan dosa besar. Begitu, Pak. Jadi ada syarat-syarat yang memang wajib dipenuhi. Hamba-hamba Allah yang saya cintai dan saya muliakan. Oke, jika demikian, maka saya tidak anjurkan Bapak Ibu semua untuk, maaf, di akhir zaman ini membuka usaha yang tidak mendukung kepada usaha akhir zaman. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mau berusaha kepada usaha-usaha akhir zaman, oke. Apa di antara usaha-usaha akhir zaman? Jualan emas. Jualan emas. Mulailah buat koin-koin emas, ya. Berjualanlah kita dengan jualan emas. Usaha akhir zaman yang sangat mendukung peternakan. Ternak yang paling saya anjurkan adalah kambing, domba, ya, sapi Bali. Ini yang paling saya anjurkan. Kemudian yang paling saya galakkan, yang paling saya anjurkan adalah kurma. Tanamlah kurma. Ternyata di Indonesia sangat subur kurma ditanam, Pak. Sangat subur. Yang penting ada arah ahlinya, ada orang berilmu. Kurma di Indonesia ini sangat-sangat subur. Di daerah mana itu? Di Jawa baru 6 hektar berbuah lebat, Masya Allah. Di Aceh 200 hektar itu kurma, Pak, mulai berbuah pasir, Masya Allah. Di Riau, Pekanbaru, lebat-lebat buahnya. Pendek baru lebat sekali buahnya, ya. Di Padang, dan sekarang saya sedang menanam kurma di pesantren. Ternyata Indonesia ini bisa. Dan kurma ini tahan dengan suasana se-ekstrim apapun, sepanas apapun, sedingin apapun, kurma ini mampu bertahan. Masya Allah. Jadi tanamlah kurma. Kurma ini untuk satu keluarga besar 4 batang dia cukup lah. 4 batang dia cukup. Kita ada keluarga besar berapa orang? 4 batang aja cukup. Kalau kita ingin untuk berbisnis, kalau bisa tanamlah 1 hektar khusus kurma. Itu udah kontrak kaya itu, Pak. Udah dijamin kaya. Karena 1 batang kurma hasilnya sama dengan 1 hektar sawit yang berbuah lebat, dan 1 sawit seri 1,5 juta 1 kilo. 1 batang kurma bisa menandingi 1 hektar sawit, Pak, penghasilannya 1 tahun. Bagaimana kalau Bapak punya 1/2 hektar? Bagaimana kalau punya 1/2 hektar? Jadilah. Itu sudah kontrak kaya. Yang penting Bapak Ibu bercocok tanam kurma, ada orang ahlinya, ada orang berilmunya yang mendampingi. Oke? Baik Bapak Ibu. Sementara biarkan peternakan kita, kurma kita, pertanian kita, ikan-ikan kita, sawah kita dikelola oleh warga tempatan atau oleh pengelola. Kalau kami kan yang mengelola adalah PT Hafiz Amanah Indonesia, kerjasama dengan warga tempatan. Nanti bagi hasil tuh, Pak, 50-50. Nah, kalau Bapak nanti dengan siapa silahkan. Kalau saya baru merekomendasikan di Indonesia ini baru 3 yang langsung mata kepala saya sendiri melihat. Pertama di Gunung Malino, Makassar. Ini saya peruntukkan untuk Indonesia sebelah timur. Kalimantan, Sulawesi, Papua, silakan merapatnya di Makassar, di Gunung Malino. Jaraknya 77 km dari kota Makassar. Silakan merapat ke sana. Untuk di Jawa baru 1, yaitu di Jawa Barat, yaitu yang ada di Nagrek dari apa namanya. Ya, silakan ke sana. Ada brosur kita di luar, lihat
Ada nomor kontaknya, kontak. Yang mana yang Nagreg, ya? Yang mana? Silakan datang. Untuk sekedar perumahan Muslim saja ada di Citerep. Silakan ada di sana. Dan untuk Sumatera baru satu, yaitu di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan itu pun nggak luas, hanya 50 hektar saja di kawasan pesantren saya. Memang tanah kami nggak banyak, Pak, hanya segitu. Makanya untuk merapat ke situ memang saya akan sortir betul orang-orangnya. Jangan tersinggung kalau ada yang saya tolak. Ada tempat yang lain. Saya sedang menjajaki Lampung sekarang. Nah, saya menjajaki Lampung. Silahkan kalau nanti Lampung ini jadi, ada 100 hektar, ada 9 titik mata air. Kata Pak Subarkah, dia sudah tahu nama tempatnya. Saya sembunyikan dulu nama tempat itu dari Bapak Ibu. Tapi kalau sudah deal nanti, kami akan umumkan sudah ada tempatnya. Nah, Lampung kan cukup dekat dari sini kan? Cukup dekat, silakan di sana. Kapan pindahan kita? Setelah ada bintang berekor mengelilingi bumi antara 5 sampai 7 hari. Itu aja indikasinya, Pak. Jangan sekarang. Orang-orang, Ustadz, kami mau merapat lah Ustadz. Kami mau pindah total langsung. Orang macam itu nggak akan saya terima, Pak. Sebab nanti dia akan meratapi dan menyesali. Pastikan dulu, kalau mau bergabung silahkan beli dulu kaplingannya, bangun dulu rumahnya, siapkan dulu usahanya, baru merapat. Biarlah kami yang mengelola peternakannya, mengelola kebunnya, nggak apa-apa. Baru merapat setelah positif 1, 2, 3 tadi itu, positif itu baru merapat. Begitu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang saya buka kepada Bapak Ibu tanya jawab. Apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan? Silakan.